warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Fauzia. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Kota Tangerang Selatan, Banten, sekaligus peserta PPG PAI Batch 3 dalam jabatan 2022 di kampus LPTK UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan mengerjakan tugas PPL 1 yang mana materi pada hari ini adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa haluk? Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di kelas 10 AKL 2 dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya untuk saudara Bagus. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Teman-teman semuanya, untuk memulai aktivitas biar tambah semangat, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib ya, lagu wajib Indonesia Raya yang mana akan dipimpin oleh saudari Sofi. Kepada Sofi, Ibu persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang suci. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi hari ini. Kita jadikan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya membuktikan bahwa kita cinta terhadap tanah air. Ya, kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan, akan bahas bersama-sama adalah dengan membuktikan cinta kita kepada tanah air, kita tidak melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kenapa? Karena dengan kita melakukan pergaulan bebas seperti terjadi kekerasan, ya, tawuran, nah itu salah satu bentuk bahwa peserta didik yang tidak cinta terhadap negara Indonesia. Bagaimana hari ini, masuk semua? Masuk. Tetap ya, Ibu cek lagi, khawatir ada yang nyelip nggak masuk. Adelia hadir. Bagus Hadir. Zulfa Hadir. oke, alhamdulillah masuk semua untuk AKM. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan memasuki materi pembelajaran tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kompetensi dasarnya adalah meyakini bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh agama, ya, oleh agama, yang mana akan kita bahas ayat yang membahas tentang pergaulan bebas dan zina adalah Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 dan hadis terkait larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas bab tentang kontrol diri, ya. Kemudian ada anas, kemudian berprasangka baik, ya, husnuzon, kemudian berprasangka buruk, dan menjalin ukhuwah Islamiyah. Kaitannya dengan materi hari ini adalah jelas pasti ada kaitannya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana upaya kita harus bisa menjaga hawa nafsu kita, ya, menghindari dari pergaulan bebas dan zina. Bagaimana supaya kita tidak melakukan tawuran, melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dengan materi yang sebelumnya yang sudah kita bahas tentang bagaimana upayanya kita bisa mengontrol diri, ya, untuk tidak melakukan kekerasan. Jadi sangat berkaitan materi sebelumnya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah
ya, menjelaskan asbabun nuzul Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian setelah menjelaskan kita akan mengemukakan atau mengidentifikasi ya Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian di sini menjelaskan isi kandungan dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Setelah kita mengupas, mengidentifikasi isi kandungan, maka kita akan menjelaskan isi dari isi kandungan surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis larangan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dari ketiga gambar ini, teman-teman diamati ya, siapa yang ingin memberikan pesan moral dari ketiga gambar ini? Oke, dilihat dari gambar pertama itu, gambar dua orang yang pernikahan, menurut saya itu adalah salah satu contoh terbaik dalam hidup kita. Karena selain menghindari perzinahan, itu juga termasuk ibadah juga kan. Terus yang gambar kedua itu gambar aborsi anak ya Bu? Iya betul, Ya, itu aborsi anak. dalam Islam kan dilarang merugikan. Jadi menurut saya aborsi itu sangat tidak amat disarankan. Terus yang ketiga itu grafik peningkatan pergaulan bebas. Iya, emang sekarang makin meningkat, makin marak juga. Dan tanpa sadar kita sering melakukan itu, dan tanpa sadar kita juga sering banyak orang-orang yang Oke, terima kasih Saudari Aida yang sudah memberikan pesan moral dari ketiga gambar. Luar biasa sekali, jawabannya sangat tepat, cepat, dan sesuai dengan materi. Untuk itu berikan tepuk tangan buat Aida. Oke, dari penjelasan Aida tadi ya, Ibu simpulkan dalam PPT tersebut ya, ketika terjadi aborsi ya, maka akan terjadi pendarahan yang hebat. Kemudian pasti akan terjadi infeksi pada kemaluan ya, kerusakan septik dan rahim. Ini salah satu ketika orang melakukan aborsi tadi ya. Jadi selain mendapatkan dosa, maka itu kita juga akan merasakan penyakit-penyakit tersebut. Kemudian di presentasi pergaulan bebas itu memang betul tadi ya, Saudari Aida sudah menjelaskan dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, terutama pergaulan bebas dan perbuatan zina itu terjadi di kalangan peserta didik. Itu banyak sekali yang melakukan perbuatan zina, kemudian tawuran ya, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, di sini kita akan menyaksikan video. Sebelum ke video, manfaat mempelajari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, manfaatnya ketika kalian sudah mengetahui bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh agama, maka kita harus berupaya ya supaya tidak melakukan. Yang pertama adalah kita bisa menjaga pergaulan yang sehat ya. Dengan kita bergaul yang sehat, insya Allah kita akan terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Dan yang terakhir di sini ya, menenangkan diri dan memperbanyak sholawat, berzikir, itu salah satu benteng supaya kita tidak melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, kita akan menyaksikan suatu video. Video ini tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Bagaimana cara membaca Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan bacaan dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mari kita sama-sama membaca surat Al-Isra ayat 32 ya. Silakan dibuka Al-Qur'annya. Kira-kira siapa yang tahu pengertian dari pergaulan bebas? Saya, Bu. Oke, silakan Zizan. Dapat diartikan
bahwa pergaulan bebas adalah suatu tindakan atau sikap yang dilakukan oleh beberapa individu atau kelompok dengan tidak terkontrol atau dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang diberlakukan di masyarakat. Oke, terima kasih Dirjen, tepuk tangan. Teman-teman sudah tahu ya perbedaan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tadi sudah dijelaskan oleh kedua teman kalian. Saatnya sekarang kita diskusi ya, mulai diskusi. Silakan dibuka LKPD-nya, lembar kerja peserta didik. Di situ ada langkah-langkah dalam pembuatan, menganalisis atau mengidentifikasi. Materi pembelajaran pada hari ini di sini Ibu sudah menyiapkan ya materi tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Materinya yang mana sudah Ibu share ya. Kemudian teman-teman semuanya silakan dibuka LKPD, lembar kerja siswa, yang mana sudah Ibu siapkan di situ tugas-tugas apa saja yang harus kalian kerjakan ya. Nah, sebelum ke diskusi kelompok, Ibu memberikan materi terlebih dahulu. Di sini ada pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, di sini untuk pengertian pergaulan bebas dan perbuatan zina, sebelum ke materi, teman-teman semuanya bisa disimak ya. Siapa yang mau menjelaskan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan zina itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan. Ica. Jadi perbuatan zina itu secara bahasa berasal dari kata-kata dana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke, terima kasih Saudari Aida. Hasil diskusinya kalian sudah mengidentifikasi ya di sini dalil dan tajwidnya luar biasa. Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Sudah selesai ya? Sudah. Asbabun nuzul sudah ada? Sudah. Oke, siap untuk presentasi ya. Siap. Oke, teman-teman semuanya, karena waktu untuk mengidentifikasikan permasalahan sudah selesai, diskusi sudah selesai, sekarang saatnya untuk presentasi kelompok. Ya, sesuai dengan kocokan kemarin bahwa yang pertama maju adalah kelompok 1. Ya, kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil identifikasi Quran surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2 serta hadis larangan tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk kelompok 2 Ibu persilakan maju. Kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bu Syifa selaku guru pendidikan agama Islam dan teman-temanku sekalian. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada tugas pada minggu ini. Langsung saja, yang pertama Mau ngejelasin tajwid dari surat Al-Isra ayat 32. Yang pertama itu ada matoliki, yaitu contohnya diwala, karena sebelum alif ada harakat fathah. Yang kedua ada qalqalah subro, itu contohnya di tabrobu, yaitu ada salah satu huruf qalqalah, yaitu di qaf, berarti di tengah-tengah. Yang ketiga itu ada alif lam ya, yaitu ada alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf samsia. Yang keempat itu ada idgham mimuna, yaitu huruf ka berharakat fathatain bertemu dengan huruf qaw. Yang kelima itu ada mad kuat, itu fathatain. tadi sudah dijelaskan apa saja tafsirnya, isi kandungannya, dan juga asbabunnya. Nah, yang berikutnya, jika ada kelompok lain yang ingin bertanya mengenai presentasi kami kali ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri dari kelompok 4. Saya mau nanya dong bagaimana asbabun nuzul dari surat Al-Isra ayat 32. Menjawab pertanyaan dari saudara Safitri kepada Mutiara, dipersilakan.
Baik, terima kasih. Untuk asbabun nuzul surat Al-Isra ayat 32, yaitu pada waktu itu ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan meminta izin untuk berzina. Sontak dengan tegas Rasulullah pun melarangnya, dan kemudian turunlah ayat ini, Quran surah Al-Isra ayat 32. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah selesai ya, 5 kelompok sudah tampil dengan semangat untuk evaluasi kegiatan hari ini. Jangan lupa teman-teman semuanya mengerjakan tugas yang ada di LKPD yang mana sudah Ibu share ya untuk LKPD-nya. Di situ kalian memberikan pesan, gambar, kemudian kaidah tajwidnya, kemudian ayat Al-Qur'annya, dan insya Allah minggu depan kita mulai membahas tentang pesan dan makna dari Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di dalam Quran Surat Al-Isra itu terdiri selain dari asbabun nuzul dan tafsir seperti apa upaya menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Insya Allah minggu depan kita akan membahasnya. Oke teman-teman semuanya, sebelum yang presentasi kelompok 4 ya, kita ice breaking terlebih dahulu biar semangat, biar diskusinya makin panas gitu ya, makin seru. Kita ice breaking dulu. Siapa yang mau memimpin ice breaking? Saya. Oke, Saudari Naila, Ibu persilakan untuk membuat suasana menjadi cair. Kita mulai ice breaking ya. Ayo teman-teman, mari kita mulai ice breaking-nya. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke. Silakan kalian mengerjakan evaluasi ya, yang mana sudah Ibu share. Ada yang kalian tidak dipahami dengan tugas? Tidak ada ya? Ya, silakan dikerjakan ya. Yang lebih cepat mengerjakan tugasnya langsung Ibu kasih nilai poinnya 100. Semuanya ya, tugas evaluasinya sudah Ibu nilai. Wah, luar biasa, bagus-bagus sekali ya, nilainya sampai ada yang 100 ya. Dalam pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan komentar bahwa kalian boleh bergaul dengan siapa saja. Bergaulah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang hebat, supaya kalian juga bisa menjadi orang yang hebat ya. Nah, untuk refleksi pada pembelajaran hari ini, gimana teman-teman? Refleksi pembelajaran hari ini, apakah kalian merasa ngantuk, bahagia, atau sedih, mikirin harga cabai yang mahal? Ya. Gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan sekali. Untuk itu beri tepuk tangan buat kita semua. Pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama kita berdoa. Ya, berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ibu mendoakan kepada kalian, semoga kalian menjadi generasi yang sukses dunia dan akhirat, yang mana tidak melakukan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Untuk itu Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum